Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi gudumikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah, berkat taufik hidayah inayah riayah hirasah himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiah jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan di Rubat Uraidha ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, bacaan kita dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang disusun oleh Sayyidina Al-Imam Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita sedikit mengulang agar para jamaah yang mungkin belum sempat hadir bisa juga tahu, bisa juga menambah ilmunya dan bisa menambal ketidakhadirannya. Jadi ma'asyiral jamaah rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya kenapa sih orang itu tiba-tiba tergerak hatinya ingin beribadah kepada Allah, menempuh perjalanan untuk ibadah kepada Allah. Tergerak hati mereka, termotivasi, terdorong karena adanya ba'ithun qawiyun, karena adanya dorongan yang kuat yang Allah subhanahu wa ta'ala lontarkan ke dalam hati mereka. Yang tadinya mereka ini tidak semangat ibadah jadi semangat ibadah. Yang tadinya mereka tidak pernah mikirin akhirat, mereka lebih fokus ke akhiratnya. Mereka tinggalkan gemerlap dunianya. Mereka tinggalkan kemewahan dunianya. Mereka fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lontarkan kepada hati mereka adanya dorongan yang kuat, yang mendorong mereka menuju Allah, yang mendorong mereka lebih fokus ibadah, yang mendorong mereka lebih fokus untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dorongan tersebut datang karena beberapa sebab. Di antaranya sebab yang pertama yaitu karena adanya ketakutan di hati mereka. Karena takut dengan ancaman Allah. Dengar ayat-ayat Allah, dengar hadis Nabi tentang ancaman Allah, tentang siksaannya. Bagaimana nanti orang-orang yang tidak mau ibadah, orang-orang yang lupa dengan akhiratnya akan disiksa di kuburnya, akan dijebloskan ke dalam neraka. Nah, karena ketakutan itu timbul akhirnya dorongan yang kuat tadi, sehingga mereka tergerak,
terdorong untuk lebih semangat ibadah. Ada yang disebabkan karena mendengar janji-janji Allah. Begitu mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tentang kenikmatan kubur, tentang kenikmatan akhirat yang abadi, tentang kenikmatan surga dan lain sebagainya, sehingga tergerak, terdorong hatinya untuk ibadah. Jadi kalau kita ibadah ngeharapin surga bukannya nggak ikhlas, itu tetap dihitung ikhlas. Kita ibadah karena kita takut neraka, itu juga tetap dihitung ikhlas. Ya. Jadi kita sebagai hamba Allah, manakala kita ibadah masih ngarepin surga, masih takut neraka, nah itu masih dalam tahap ikhlas, bukan berarti nggak ikhlas. Ya. Jadi ada yang tergerak hatinya karena takut dengan ancaman Allah, ada yang tergerak hatinya karena ingin janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tergerak karena tasywiq, karena kerinduan. Dia bukan takut sama neraka dan dia juga nggak begitu kepengen masuk surga. Tergerak hatinya pengen ibadah kepada Allah karena rindu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatnya udah lebih tinggi lagi nih. Seperti misalkan Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau ibadah, beliau nggak ngarepin untuk masuk surga dan beliau juga nggak takut untuk masuk neraka. Beliau ibadah karena semata-mata Allah perintahin ibadah. Urusan nanti saya dimasukin surga atau dimasukin neraka itu urusan Allah. Yang jelas Allah perintahkan saya ibadah, saya ibadah. Saya ikutin perintah Allah karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang menyebabkan seseorang itu terdorong hatinya untuk ibadah kepada Allah karena memandang wali-wali Allah. Wali-wali Allah, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali beneran nih, bukan wali-walian ya. Ini sekarang banyak nih yang ngaku-ngaku jadi wali-wali ya. Bisa ngomong sama semut ya. Bisa ngomong sama batu ya. Bisa ngomong sama malaikat ya, bisa nyuruh malaikat, bisa ngancem malaikat ya. Wali nggak begitu-gitu amat ya. Ada pokoknya jangan ketipu sama yang wali-walian dah ya. Udah kita yang jelas-jelas walinya aja udah ya. Yang wali-wali nggak jelas nggak usah diikutin ya. Segala ngomong sama semut lah. Ini wali Allah yang benar-benar wali Allah. Ketika kita melihat mereka, terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan penyebab pandangan kita ke mereka itu menjadi penyebab diberikannya ba'itsun qawiyun tadi, diberikan dorongan yang kuat oleh Allah sehingga kita jadi semangat untuk ibadah. Atau kita dilihat mereka, kita nggak lihat mereka, kita dilihat mereka, itu juga bisa menjadi penyebab datangnya ba'itsun qawiyun, datangnya dorongan yang kuat yang bikin kita bersegera untuk menuju kebahagiaan akhirat. Tapi kadang-kadang itu dorongan juga datang tanpa sebab. Tapi jarang. Kebanyakan ada sebabnya. Nah, kalau kita udah mendapat dorongan ini nih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dorongan yang tidak ternilai harganya. Walaupun ente banyak duit, belum tentu ente bisa dapat ba'itsun qawiyun ini. Walaupun ente punya pangkat, belum tentu ente bisa dapetin ba'itsun qawiyun ini. Tapi kalau udah dapet nih, jaga, syukuri. Karena itu merupakan salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dorongan itu, yang tadinya kita nggak demen majelis taklim, alhamdulillah jadi semangat, jadi demen hadir di majelis taklim. Nah itu salah satu tanda mudah-mudahan kita mendapat dorongan kuat tadi. Dan nggak semua orang dikasih.
Nggak semua orang oleh Allah dikasih dorongan itu. Ada orang yang umurnya bahkan sudah 70 tahun, 80 tahun, nggak dapat itu dorongan. Belum pernah tuh hatinya tergugah untuk semangat ibadah, belum pernah. Nah, kalau kita yang udah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dorongan tersebut, jaga itu dorongan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai berlalu begitu aja. Sebab itu merupakan salah satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Itu merupakan salah satu tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh menjaganya, bersungguh-sungguh menguatkannya, bersungguh-sungguh mengijabahnya. Sebab kalau dorongan ini yang Allah udah kasih sama kita nih, ini dorongan nih yang bikin kita bisa hadir ke majelis taklim, yang bikin kita semangat untuk ibadah. Dorongan yang kayak begini nih yang menggerakkan kita sehingga kita semangat untuk ibadah. Kalau dipikir-pikir kita ke majelis taklim dapat apa sih? Dapat duit kagak, ya kan? Dapat keuntungan kagak. Tapi karena ada dorongan yang kuat tadi, tergerak hati kita untuk duduk. Tergerak hati kita, termotivasi hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa sarana yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bakal datengin. Nah, kalau kita udah merasa begitu tuh, mudah-mudahan kita udah dianugerahi dorongan tadi. Nah, itu dorongan jaga, jangan sampai hilang. Jaga, kuatin, sebab kalau itu nggak dikuatkan, itu dorongan nanti bakal lemah, makin lama makin hilang. Dan itu dorongan mesti kita jaga, sebab kalau nggak jaga juga bakal hilang. Dan itu dorongan juga mesti kita jawab. Kalau nggak dijawab, itu akan berlalu begitu saja. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Bagaimana cara, bahasa sederhananya dah, bagaimana cara menjaga semangat kita nih? Semangat kita hadir di majelis taklim, semangat kita hadir ibadah, semangat kita dalam membaca Al-Quran, semangat kita dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Bagaimana cara kita tuh jaga semangat itu agar jangan sampai hilang, akan dibahas di pertemuan selanjutnya insyaallah.